Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Made Pradana Adiputra, SE, SH, MSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ananta Wikrama Tunggaatmaja, SE, MSI AK selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Putu Riesti Masdiantini, SE, MSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Tabungan, Jumlah Debitur, dan Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abang tahun 2018 sampai tahun 2020. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nikadek Dinayanti, NIM 1817051227 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini, yang pertama pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Saja ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Penulis dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu penelitian ini dilakukan di LPD di Kecamatan Abang yang terkenal akan kerajinan, kesenian, kebudayaan, serta objek wisata alam yang dimiliki. Keberadaan LPD di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Kecamatan Abang memberikan manfaat dalam meningkatkan perekonomian desa. 3 indikator variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kecukupan modal, jumlah debitur, dan pertumbuhan tabungan. Alasan penggunaan ketiga variabel ini paling berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan LPD di Kecamatan Abang yang ada dampaknya terhadap tingkat atau nilai profitabilitas suatu LPD. Selanjutnya, terdapat ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya, sehingga peneliti terkait kembali dilakukan pada LPD di kecamatan yang berbeda, serta dilakukan dengan kebaruan metode penelitian yaitu menggunakan mixed method atau metode kombinasi. Selain itu juga, pemilihan topik menggunakan profitabilitas sebagai variabel terikatnya dikarenakan pada LPD di Kecamatan Abang memiliki tingkat profitabilitas yang berfluktuasi antar LPD yang terjadi dari tahun 2018 sampai 2020. Dengan demikian, pemilihan lokasi penelitian di LPD Kecamatan Abang akibat terjadinya fluktuasi tidak menentu terkait variabel yang digunakan. Adapun tabel data profitabilitas LPD di Kecamatan Abang yang mengalami fluktuasi bisa dilihat di slide. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa besarnya nilai profitabilitas yang mengalami fluktuasi pada tahun 2018 sebesar 9,9%, sedangkan pada tahun 2019 sampai 2020 sebesar 1,4% sampai 2,1%. Hal tersebut menunjukkan selama tahun 2018 sampai 2020, profitabilitas yang diperoleh LPD di Kecamatan Abang tidak stabil karena mengalami fluktuasi yang tidak menentu. Tingkat fluktuasi yang tidak menentu serta hasil riset yang berbeda di atas, maka penulis melakukan penelitian lanjutan dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Tabungan, Jumlah Debitur, dan Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abang tahun 2018 sampai tahun 2020. Kemudian ada identifikasi dan batasan masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama adanya penurunan dan kenaikan return on asset yang sangat berfluktuasi antar LPD yang berada di Kecamatan Abang tahun 2018 sampai tahun 2020. Kemudian adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian ada pembatas masalah. Pembatas masalah dalam penelitian ini berdasarkan pemaparan terkait permasalahan di atas. Batasan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh pertumbuhan tabungan, jumlah debitur, dan kecukupan modal terhadap profitabilitas lembaga perkreditan desa di Kecamatan Abang tahun 2018 sampai tahun 2020. Kemudian ada rumusan dan tujuan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaruh pertumbuhan tabungan, jumlah debitur, dan kecukupan modal terhadap profitabilitas lembaga perkreditan desa di Kecamatan Abang tahun 2018 sampai tahun 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh pertumbuhan tabungan terhadap profitabilitas lembaga perkreditan desa di Kecamatan Abang tahun 2018 sampai tahun 2020. Yang ketiga, bagaimana pengaruh jumlah debitur terhadap profitabilitas lembaga perkreditan desa di Kecamatan Abang tahun 2018 sampai tahun 2020. Yang keempat, bagaimana pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas lembaga perkreditan desa di Kecamatan Abang tahun 2018 sampai tahun 2020. Kemudian ada tujuan masalah.
Tujuan masalah dalam penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan tabungan, jumlah debitur dan kecukupan modal terhadap profitabilitas lembaga perkreditan desa di Kecamatan Abang tahun 2018 sampai tahun 2020. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan tabungan terhadap profitabilitas lembaga perkreditan desa di Kecamatan Abang tahun 2018 sampai tahun 2020. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah debitur terhadap profitabilitas lembaga perkreditan desa di Kecamatan Abang tahun 2018 sampai tahun 2020. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas lembaga perkreditan desa di Kecamatan Abang tahun 2018 sampai tahun 2020. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam penelitian ini yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil riset ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan ataupun memberikan informasi bagi mahasiswa serta pihak terkait. Manfaat praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu. Kemudian bagi LPD, penelitian ini bisa memberikan data serta masukan kepada LPD terkait dengan aspek yang dapat mempengaruhi profitabilitas LPD. Kemudian bagi Undiksa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yang terakhir, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi masyarakat luas terkait dengan pengaruh variabel terkait terhadap profitabilitas LPD. Dan kedua yaitu ada kajian pustaka. Kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu terdiri dari teori sinyal atau signaling teori. Kaitannya dari teori pensinyalan dengan variabel yang digunakan adalah teori pensinyalan ini berkaitan dengan pemberian informasi mengenai kondisi dari perusahaan di mana perusahaan yang dimaksud adalah LPD. Kemudian ada kajian teori laporan keuangan yang terdiri dari pengertian laporan keuangan, hasil dari proses akuntansi yang dijadikan sebagai alat komunikasi dari data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan. Kemudian ada pemakai laporan keuangan. Ini merupakan pihak yang berkepentingan sebagai pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, pemasok, pemegang saham, pelanggan, pemerintah, karyawan, dan masyarakat. Kemudian ada tujuan laporan keuangan. Ini menyediakan informasi terkait keuangan suatu lembaga pemenuhan kebutuhan bagi para pemangku kepentingan serta sebagai laporan untuk menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen. Kemudian ada komponen laporan keuangan yang terdiri dari neraca yang meliputi akun aset, kewajiban, dan modal. Kemudian terdapat laporan perubahan modal, laba rugi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada kajian pustaka variabel yang digunakan. Yang pertama yaitu profitabilitas. Ini merupakan tingkat keahlian lembaga dalam mendapatkan laba dalam periode tertentu. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba perusahaan. Kemudian ada pertumbuhan tabungan. Ini merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan syarat dan penarikannya. Pengukuran atau perhitungan dari pertumbuhan tabungan diperoleh dari selisih antara jumlah tabungan pada periode saat ini dengan jumlah tabungan periode sebelumnya dibandingkan dengan jumlah tabungan periode sebelumnya yang dinyatakan dalam presentase. Kemudian ada jumlah debitur. Ini merupakan pihak yang menggunakan jasa lembaga yang mempunyai rekening pinjaman. Apabila dalam LPD jumlah nasabah bertambah, maka keuntungan akan bertambah. Semakin besar kreditnya, maka kesempatan perusahaan untuk memperoleh laba akan semakin tinggi. Kemudian ada kecukupan modal. Ini merupakan jumlah dana yang dipakai menjaga kerugian yang mungkin timbul. Kecukupan modal dapat dinilai dengan rasio CAR. CAR ini ialah indikator permodalan yang dijadikan variabel yang mempengaruhi return on asset yang didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko perusahaan itu sendiri. Kemudian ada hasil penelitian yang relevan. Beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis tentang pertumbuhan profitabilitas serta berbagai macam variabel-variabel yang diteliti, namun memperoleh hasil yang cenderung kurang konsisten. Adapun penelitian terkait yaitu menurut Sudarsana dan Suarjaya 2019 dan UST dan kawan-kawan 2019 menyatakan secara parsial kecukupan modal berpengaruh positif kepada profitabilitas. Kemudian menurut Pranata dan kawan-kawan 2016 dan Asrini dan kawan-kawan 2019 menyatakan jumlah debitur berpengaruh terhadap profitabilitas. Kemudian menurut Widiari 2021 menyatakan
Pertumbuhan kredit dan jumlah debitur berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian ada kerangka berpikir. Bisa kita lihat di slide bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Kemudian X1, X2, dan X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y. Bisa kita lihat bahwa kerangka berpikir bisa diartikan sebagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan bermacam aspek yang sudah diidentifikasi selaku permasalahan yang berarti, serta dijadikan sebagai dasar perumusan hipotesis. Adapun hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu pengaruh pertumbuhan tabungan terhadap profitabilitas lembaga perkreditan desa, pengaruh jumlah debitur terhadap profitabilitas lembaga perkreditan desa, pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas lembaga perkreditan desa, pengaruh pertumbuhan tabungan, kecukupan modal dan jumlah debitur terhadap profitabilitas lembaga perkreditan desa. Bagian ketiga yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan mixed method atau metode kombinasi. Rancangan penelitian ini diawali dengan judul, merumuskan masalah, menetapkan tujuan masalah, kajian teori, menentukan jenis dan pengumpulan data. Pengumpulan data ini meliputi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikonoritas, dan uji heterokodisitas. Kemudian pengujian hipotesis terdiri dari analisis regresi, uji koefisien determinasi, dan uji T. Kemudian hasil penelitian dan kesimpulan. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu LPD yang berada di Kecamatan Abang. Adapun sampel penelitiannya itu sebanyak 54. Kemudian ada definisi dan operasional variabel. Definisi dan operasional variabel dalam penelitian ini yaitu ada variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent dalam penelitian ini yaitu profitabilitas. Indikator menggunakan return aset. Rumusnya ialah laba tahun berjalan dibagi rata-rata aset dikali 100%. Kemudian ada variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan tabungan. Rumus untuk menghitung pertumbuhan tabungan yaitu tabungan saat ini dikurangi tabungan sebelumnya dibagi tabungan sebelumnya. Kemudian ada jumlah debitur. Untuk menghitung jumlah debitur digunakan rumus banyaknya nasabah tahun sekarang dikurangi dengan banyaknya nasabah pada tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan banyaknya nasabah tahun sebelumnya dikali 100%. Kemudian ada kecukupan modal. Kecukupan modal ini menggunakan indikator CAR dengan rumus total modal dibagi ATMR dikali 100%. Kemudian ada instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pengambilan data juga dilakukan dengan teknik wawancara. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, atau koefisien determinasi dan uji T. Baik, sekian pemaparan presentasi proposal saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.